Oke, konbanwa, minasan, o genki desu ka? Selamat malam ya, selamat datang di kelas Seicho. Hari ini kita akan mulai di sesi pertama. Perkenalkan, oh iya, ya boleh. Perkenalkan nama saya Lintang, saya yang akan memandu teman-teman semua di sesi 1 sampai sesi 3 yang akan berakhir di hari Jumat besok. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang dasarnya dulu, tentang hiragana, besok Rabu tentang katakana, dan Jumat baru nanti ada kuis kecilnya. Gitu ya. Oke, dan jangan ragu-ragu teman-teman kalau mau tanya boleh langsung tanya. Oke ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Kita kenalin dulu apa sih Seijo itu. Nah, buat teman-teman, saya yakin punya tujuan ikut kelas ini supaya uh, sorry ya, saya sambil buka. Oke. Saya yakin teman-teman mengikuti kelas ini dengan tujuan untuk bisa bekerja ke Jepang nantinya, entah dalam waktu dekat atau entah nanti di waktu-waktu mendatang. Nah, cuman saya harap kelas yang teman-teman ikuti nanti akan menjadi bekal ya, baik untuk teman-teman belajar atau untuk motivasi teman-teman bekerja. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di Jepang per hari ini itu sedang terjadi krisis tenaga kerja. Gitu. Jadi di sana itu kekurangan 850.000 tenaga kerja asing di sana untuk menjaga ekonominya tetap berdiri. Tanpa tenaga kerja ini, nanti Jepang semakin lama akan semakin menua dan semakin tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Makanya Jepang sekarang membuka peluang besar-besaran ya untuk tenaga kerja terampil dari ASEAN khususnya. Nah, Indonesia salah satunya. Nah, kita di sana itu baru peringkat 7 pengekspor ya, pengekspor tenaga kerja ke Jepang. Masih kalah sama Myanmar, masih kalah sama China, masih kalah sama Tibet. Gitu. Nah, kita tapi terus meningkat persentasenya semakin lama semakin tahun. Gitu. Nah, menariknya lagi di Jepang itu gaji newcomer-nya atau yang pertama kali datang itu minimal 15 juta lah. 15 juta ini setelah dipotong pajak ya. Jadi sudah dipegang tangan itu. Nah, apakah 15 juta cukup? Di Jepang cukup banget gitu. Karena biaya hidup, menurut pengalaman teman-teman yang udah berangkat ke sana, itu kalau sendirian 6 sampai 7 juta sudah cukup untuk hidup di sana. Bahkan ada beberapa yang sudah dapat apa tuh dari perusahaannya, jadi bisa lebih rendah lagi. Gitu ya. Belum lagi di sana kita dapat fasilitas pekerjaan yang sama. Fasilitas kesehatan kita dapat, fasilitas transportasi semuanya kita dapat sama seperti yang orang Jepang asli. Nah, menariknya juga kalau mau kerja di Jepang itu kita nggak perlu S1. Cukup ijazah SMA aja kita sudah bisa mendaftar. Gitu ya, Mbak. Itulah kenapa sekarang Jepang menjadi salah satu destinasi tujuan bekerja yang dipilih oleh anak-anak muda yang baru lulus. Gitu. Nah, cuman memang kita nggak bisa langsung berangkat ke sana tanpa bisa bahasa Jepang. Nah, ini contohnya ya, pekerjaan-pekerjaan di Jepang. Teman-teman bisa langsung lihat, kita update terus setiap hari di seijo.co.id. Ini ada lowongan-lowongan yang sedang terbuka. Itu kalau teman-teman lihat tuh gajinya 210.000 ya, itu kurang lebih 21 juta gitu ya. Ditambahin begitu aja nolnya. Gitu, kurang lebih di sana begitu. Bahkan ada yang sampai 27 juta ya, tapi itu di Tokyo. Tokyo kan biaya hidupnya lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi enak banget sebenarnya kalau teman-teman mau ambil kesempatan bekerja di Jepang. Nah, pertanyaannya, eh, gimana caranya? Nah, step by step-nya sebenarnya teman-teman bisa mendaftarkan diri sendiri. Jadi belajar sendiri, tes sendiri, ujian sendiri, cari kerja sendiri, berangkat sendiri juga bisa. Gitu. Jadi semuanya secara mandiri bisa. Mirip seperti teman-teman mau berangkat kerja ke Jerman bisa sendiri, ke Australia bisa sendiri gitu ya. Ke Jepang pun juga bisa sendiri. Yang belum bisa sendiri kan Korea ya, yang harus G2G. Ada beberapa negara seperti Taiwan, seperti Hong Kong itu harus lewat lembaga pemberangkatan TKI. Nah, kalau ke Jepang ini bisa mandiri, teman-teman. Bisa banget. Nah, langkahnya apa aja? Langkahnya itu kita harus kuasai dulu bahasa Jepangnya. Setiap anak berbeda-beda. Umumnya memang 6 sampai 8 bulan, tapi kemarin kita juga punya murid yang 4 bulan aja sudah bisa ternyata. 4 bulan sudah habis buku Irodoriya, langsung ikut ujian, ujiannya hasilnya bagus, dan langsung bisa melamar. Nah, kalau teman-teman sudah punya eh, sertifikat JLPT atau JFT A2 Basic, dan sudah punya sertifikat SSW, baru kita bisa melamar pekerjaan di Jepang jalur Tokutegino atau jalur pekerja mandiri. Itu ya. Atau kalau saya nggak mau ujian SSW bisa, Mas. Bisa. Bisa, tapi JLPT-nya N3. Naik level. Itu belajarnya lebih panjang sebenarnya.
Gitu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah punya sertifikat keahlian bahasa Jepang dan sudah punya sertifikat keahlian kerjanya atau SSW, baru kita melamar pekerjaan. Nah, melamarnya kemana? Kemana aja boleh, ke Seijo boleh. Kita punya mitra, belasan mitra ya, yang bekerja sama untuk mencari tenaga terampil seperti teman-teman semua. Boleh nanti langsung ke website kita, langsung daftar di salah satu pekerjaan boleh. Atau langsung ke PSK-nya atau langsung ke perusahaannya juga boleh, nggak masalah. Dan ini sudah banyak tempat yang bisa teman-teman gapai ya, banyak tempat yang bisa teman-teman coba untuk melamar pekerjaan. Nah, tapi memang kuncinya harus bisa bahasanya dulu, gitu ya. Nah, nanti setelah selesai melamar pekerjaan, teman-teman tentu akan mengikuti prosesnya, gitu ya, mengikuti proses job matching. Jadi mulai dari seleksi berkas, nanti ada prawawancara oleh TSK. TSK ini seperti penyalurnya yang ada di Jepang ya, seperti agennya kita yang ada di Jepang, itu namanya TSK. Habis itu setelah prawawancara, teman-teman bisa wawancara oleh perusahaan. Nah, setelah diwawancara nanti hasilnya ada dua, berhasil atau tidak. Gitu ya. Kalau berhasil, baru nanti kita masuk ke tahap pemberangkatan. Nah, di tahap pemberangkatan itu kita akan menunggu penerbitan COI oleh perusahaan Jepangnya. Itu ini bervariasi ya, 1 sampai 3 bulan biasanya. Nanti kalau sudah lulus COI-nya, baru kita bisa urus visanya ke imigrasian dan baru kita bisa melakukan pemberangkatan kerja. Gitu. Nah, kalau misalnya gagal gimana Sensei? Bisa. Kalau misalnya kita gagal, kita balik lagi ke tahap 2. Kita melamar pekerjaan lagi, ikuti lagi prosesnya dari awal. Gitu. Jadi nggak usah khawatir selama teman-teman sudah menyelesaikan tahap pertama, teman-teman tidak mulai dari nol kalau gagal. Mulainya dari langkah kedua langsung. Gitu. Dan karena dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja dari Indonesia, biasanya ininya ya, apa siklusnya ini nggak perlu diulangi sampai berkali-kali gitu, kayak kita mencari kerja di Indonesia. Nah, ini siklusnya mungkin hanya diulangi 2 sampai 3 kali sudah cukup. Gitu. Kita sudah bisa berangkat ke Jepang. Nah, dengan catatan teman-teman nggak boleh ngeyel. Maksudnya nggak boleh ngeyel, "Mas, saya maunya kerjanya sebagai software engineer gitu ya. Pokoknya software engineer." Nah, itu ya agak susah nyari pekerjaannya kan nggak sebanyak itu dan saingannya langsung sama orang Jepang. Cuman kalau misalnya teman-teman mau mau rendah hati, milih pekerjaan yang lebih mudah, kita akan lebih punya kesempatan besar. Nah, kalau sudah sampai Jepang, apakah kita nggak bisa pindah kerjaan? Bisa. Apakah di Jepang kita nggak bisa ikut ujian JLPT naik lagi? Bisa. Gitu. Jadi yang penting berangkat dulu. Yang penting berangkat dulu. Gitu. Nah, Tejo sendiri bisa membantu kamu untuk meraih karir di Jepang karena kita punya pengalaman panjang ya, 20 tahun di penyaluran tenaga kerja. Memang khusus untuk yang ke Jepang kita baru mulai di awal tahun ini, tapi mitra kita yang cukup besar, banyak brand-brand Jepang juga, ini permintaannya langsung ke kami. Begitu seperti Nippon Express, seperti Uniqlo, itu minta langsung ke kami. Termasuk ada KFC juga dan lain-lain. Itu permintaannya langsung ke kami untuk menyalurkan. Sehingga ya kami penuhi kebutuhannya itu melalui job-job yang kami berikan. Gitu ya. Nah, nanti kami bisa bantu teman-teman mulai dari asesmen awal. Nanti setelah itu baru kita belajar bahasanya. Setelah belajar bahasanya baru nanti kita sertifikasi, baru job matching gitu ya. Ini tahapan yang nggak bisa dilewati. Nah, dari hasil asesmen ini nanti yang akan menentukan teman-teman mulai dari tahap mana. Karena banyak juga yang daftar, dia sudah lengkap nih sertifikatnya, cukup job matching aja, nggak apa-apa. Ada yang daftar, dia baru punya N5, dia mau ke N4, bisa. Atau dia mau ke N3, bisa. Nggak apa-apa. Semuanya tergantung dari initial assessment. Nah, ini kami asumsikan teman-teman yang datang malam ini, karena ini kelas persiapan, kami asumsikan semuanya berada di level 1 ya, belum bisa apa-apa sama sekali bahasa Jepang. Nah, maka dari itu kita akan ajarkan yang basic. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin program kita. Kita offline-nya sudah jalan per awal Agustus, online-nya nanti akan kita jalankan di September. Nah, ini kalau teman-teman yang masih mau daftar, boleh juga hadir. Ya, atau kalau teman-teman ternyata saya sudah punya N5, saya mau naik ke N4 saja, bisa ikut private-nya kita, boleh. Atau sudah punya N4 tapi belum PD Kaiwa-nya, belum PD ngobrolnya, boleh juga. Bisa ikut kelas Kaiwa-nya saja private gitu, one on one bisa. Atau kalau teman-teman sudah punya semuanya, sudah punya semua persyaratannya, tinggal job matching saja juga boleh. Bisa ikut di kita. Nah, ini bahkan kemarin ada job yang sampai 45 tahun ya. Jadi umur 45 tahun itu masih bisa
lamar gitu, jobnya kaigo atau perawat lansia. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih, saya umurnya sudah 40, masih bisa nggak berangkat ke Jepang? Bisa, asal mau belajar. Gitu ya. Ya, jadi prosesnya job matching seperti ini. Jadi nanti teman-teman semuanya akan dapat job detailnya secara transparan. Nggak perlu khawatir gajinya berapa, potongannya berapa, semuanya ada di situ. Maksudnya potongan-potongan ini ya, pajak ya, bukan potongan ke kita ya. Teman-teman nanti nggak ada potongan lagi di kita. Kita cuma berangkatin aja. Gitu. Nah, kalaupun nanti misalnya belum lolos, tetap akan kembali ke talent pool, kita ajakin lagi, langsung kita referensikan lagi ke job matching yang berikutnya. Karena banyak, teman-teman nggak usah khawatir, banyak sekali job di Jepang. Agak beda dengan di Indonesia. Ya, nanti prosesnya seperti ini, kurang lebih. Kami juga punya program yang langsung ke sekolah. Kalau mau main, teman-teman yang ada di Sidoarjo boleh. Kita ada di Delta Sari, AP31 Waru Sidoarjo. Ini tempatnya cukup strategis kok. Teman-teman kalau mau main boleh. Atau saya cuma pengen ngadem mas, nggak apa-apa. Nggak salah. Boleh lah main-main ke tempat kami. Oke, itu sedikit tentang Seijo. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung hubungin ini aja. Langsung hubungin uh, web kita bisa. Oh, ini teman-teman bisa langsung kunjungin web kita. Bisa juga hubungin admin kita. Ada admin Miko di situ di nomor tertera. Gitu. Nah, wah keren 4 bulan. Estimasi ya, teman-teman ya, lagi-lagi. Estimasi karena memang eh, ada yang lebih lama. Jadi kalau mau mau ideal ya, mau ideal teman-teman kalau mau eh, kalau pragmatis mungkin boleh 4 bulan, tapi sebenarnya idealnya teman-teman 6 bulanan sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Tergantung dari kemampuan bahasanya teman-teman. Gitu. Oke ya. 45 tahun ke atas nanti kita tantangannya di pencarian kerja, walaupun secara secara regulasi tidak dibatasi sebenarnya. Jadi banyak job order itu tulisannya tidak ada batasan usia begitu. Nah, cuman ketika kita propose yang usianya di atas 45, pasti nanti langsung dibandingin tuh sama yang lebih muda. Mau nggak mau, kita harus lawan dengan kemampuan bahasa yang di atas rata-rata. Karena mau dia masih muda, mau dia level N-nya tinggi, tapi kalau waktu diwawancara kalah atau terbata-bata, begitu ya kalah juga, nggak bakal dipilih. Karena ya sebenarnya gerbang utamanya itu kemampuan bahasa. Oke, itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh di chat di kolom chat. Saya sih khawatir kelamaan di sini nanti kita nggak masuk materi. Kita langsung masuk materi aja ya. Oke. Oke. Nah, kita mulai di sesi satu hari ini. Boleh teman-teman mau disiapin catatannya boleh. Atau mau ngelihat aja di layar juga boleh. Nanti materinya bisa kita bagi kok di grup WA ya yang sudah dikumpulkan. Oke, ini saya mau tanya ke teman-teman. Ketika teman-teman mendengar kata Jepang atau Nihong, apa nih? Satu kata tentang Jepang. Boleh di kolom chat ya. Satu kata tentang Jepang. Apa kira-kira? Negara maju, anime, sakura, kucing. Keren, negeri Sakura dan Samurai Fuji. Oke, boleh. Boleh. Fuji bukan influencer ya? Beda ya. Sumo, teratur, anime. Oke. Oke, mantap. Oke, ya. Sama seperti teman-teman, saya juga terpapar dengan konten Jepang sejak lama sekali ya. Jadi memang pertama kali konten Jepang yang saya temui ya tentang anime, tentu anime dan manga. Waktu itu manga Doraemon dan anime One Piece di RCTI zaman itu, gitu ya. Nah itu pertama kali saya terpapar dengan Jepang. Ya kata pertama saya sih, kalau saya melihat Jepang itu kreatif gitu ya waktu itu. Nah, sejak hari itu, sejak awal saya terpapar konten Jepang dengan sulih bahasa Indonesia memang, saya jadi sering konsumsi konten Jepang mulai dari anime, manga, gitu ya. Eh, sorry, nggak bisa di next ya. Oke. Ya, anime, manga, dan lain-lain hingga puncaknya kemarin di sekitar tahun 2012 saya berkesempatan untuk pergi ke Jepang waktu itu. Pergi ke Jepang, di sana mewakili Indonesia sebagai animator gitu. Jadi dulu pekerjaan saya animator gitu tuh, animator di Indonesia. Sempat dapat kesempatan untuk ke Jepang langsung kurang lebih 14 hari.
Nah, ternyata konten-konten yang saya konsumsi sepanjang tahun dari tahun 97 ya sampai tahun 2012 itu, walaupun banyak bahasa Jepang yang masuk ke telinga, ternyata nggak berarti apa-apa begitu. Begitu saya sampai di sana, saya nggak bisa ngomong, saya juga dengerin orang ngomong bahasa Jepang, saya juga nggak paham gitu. Di sana juga tulisannya rata-rata pakai hiragana, katakana, dan kanji gitu. Saya juga nggak bisa baca. Wah, ternyata untuk mempelajari bahasa Jepang nggak cukup kalau kita hanya mengonsumsi konten. Agak beda sama misalnya kita belajar bahasa Inggris ya, atau mungkin bahasa Inggris benar, yang kita cukup mengonsumsi konten, kita bisa paham konteksnya gitu. Nah, bahasa Jepang nyata agak unik gitu. Bahkan sejak itu, saya sejak tahun 2012 ya sampai 2020-an awal itu saya masih terus konsumsi konten bahasa Jepang, bahkan agak ditingkatkan gitu. Saya nggak pakai subtitle bahasa Indonesia, berharap bahasanya mungkin juga tidak ditulis tulis suara, pakai bahasa asli Jepang begitu, suara asli Jepang, tapi tetap aja sepanjang sepanjang tahun itu saya mengonsumsi konten Jepang tetap aja nggak paham tentang bahasa Jepang. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Kayak misalnya saya nonton anime, ternyata tetap aja lihat subtitle. Sehingga ternyata pengetahuan bahasa Jepang saya nggak meningkat sama sekali sejak tahun 2012 saya terakhir ke Jepang hingga awal tahun 2020. Setelah saya telisik, ternyata ada yang salah dengan cara belajar bahasa Jepang saya gitu, saya pribadi. Saya harap sih teman-teman nggak ngikutin uh, jalur salah saya ya, karena saya ternyata memulai perjalanan belajar bahasa Jepang itu tanpa memahami cara otak saya bekerja gitu. Nah, ternyata otak kita ini yang sangat cerdas dan sangat sangat canggih ini itu menerima informasi dalam bentuk filter karena ada jutaan informasi yang dia terima setiap hari sehingga dia perlu memfilter mana yang dia rasa perlu, mana yang dia rasa tidak perlu diingat, mana yang dia rasa penting, mana yang dia rasa tidak penting diingat. Secara otomatis itu otak kita otomatis melakukan itu. Nah, karena bahasa Jepang ini dianggap tidak perlu oleh otak, sehingga otomatis langsung difilter. Walaupun saya konsumsi bertahun-tahun sekalipun tuh langsung difilter, nggak nempel gitu di otak. Karena dirasa tidak penting sama otak. Nah, emang gimana caranya otak memilih mana yang penting dan nggak penting? Nah, yang tidak penting itu kalau sama otak itu dirasanya, didengarnya aneh gitu, nggak pernah dia dengar sebelumnya. Oh, ini nggak penting nih, ya sudah, langsung lewat. Atau bahasa asing apapun ya, tidak hanya bahasa Jepang, bahasa asing apapun yang tidak pernah ada rekamannya di otak kita itu akan langsung dilempar keluar sama otak, nggak akan masuk, langsung dilempar karena nggak ada maknanya di kepala kita. Apalagi kalau suara-suara itu atau bahasa-bahasa itu nggak ada hubungannya sama personal kita. Kalau memenuhi satu dari tiga ini, ya otomatis akan masuk ke filter tidak diingat. Kalau sudah masuk ke filter ini, mau sebanyak apapun kita konsumsi konten, ya nggak akan masuk. Gitu, nggak akan masuk. Nah, makanya kalau kita mau mulai belajar bahasa apapun, kita harus paksa otak kita mengganti filter dari tidak penting ke penting secara sadar. Itu ya, secara sadar dan secara tidak sadar. Nah, supaya dia terasa penting gimana? Ya, gimana caranya suaranya tidak terdengar aneh. Supaya tidak terdengar aneh harus kita dengarkan terus-menerus. Itu ya. Eh, Ketika kita mendengarkan katanya itu harus kita berikan makna sehingga dia nempel di otak kita dan kalau bisa kata baru itu ada hubungannya dengan pengalaman yang ada di kita. Maksudnya pengalaman itu informasi yang sudah nempel sebelumnya. Jadi kita asosiasikan. Sehingga dia akan terasa penting. Karena dia dirasa penting, dia akan diingat secara otomatis oleh otak kita. Gitu. Jadi ini dulu ya teman-teman. Jadi memang nggak ada yang instan, semuanya itu harus kita usahakan, tapi pahami ini dulu supaya informasi yang teman-teman terima hari ini sampai 3 hari ke depan itu masuk semua, dipaksakan aja. Semua yang keluar di materi ini sebenarnya penting untuk otak kita, sehingga otak kita nggak ngelempar informasinya ya, dimasukkan ke dalam gitu. Apalagi kalau diasosiasikan lebih bagus. Gitu ya. Nah, ini menurut buku Fluent Forever untuk belajar bahasa itu ada 4 tahapan. Ya, tahapan pertama itu kita harus memahami bunyinya dulu atau bahasa kerennya sound play. Jadi kita sebanyak-banyaknya mendengar bunyinya. Bunyi ya, nggak usah makna. Bunyi aja. Nah, setelah kita memahami bunyinya,
baru kita memahami katanya atau wordplay. Gitu. Jadi kalau kita udah sering dengar bunyinya, kita coba dengar kosakata baru, atau wordplay. Teorinya sih kita kalau bisa nyerap sampai 1.500 kosakata ya. Ini secara otomatis kok nanti. Gitu. Kalau soundnya udah biasa telinga kita. Nanti ketika kita sudah terbiasa dengan kata-katanya, baru kita sentence play atau memahami struktur kalimat, SPOK-nya gimana. Gitu. Ini masih tahap nanti. Nah, kalau teman-teman belajar buku langsung, biasanya langsung dilempar ke tahap ketiga gitu. Langsung masuk ke sentence play, itu yang bikin kita pusing, yang bikin kita frustasi gitu. Padahal seharusnya kita biasain dulu aja dengan mendengar suaranya dulu, memaknai satu suaranya dulu, baru ke kata, baru ke sentence. Baru terakhir kita role play atau mulai berani ngomong, komunikasi dalam bahasa target kita, yaitu bahasa Jepang. Gitu ya. Jadi kita hari ini bakal fokus di satu aja, di tahap satu aja. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melaluinya dengan baik, sehingga nanti kita bisa main ke wordplay, bisa mandiri, teman-teman ada toolsnya, nanti kita kasih di sesi 3, baru masuk ke buku di sentence play. Nah, teman-teman kalau belajar di LPK juga biasanya langsung dipaksa ke tahap 3, sentence gitu. Karena nanti wordplay itu akan dibangun pelan-pelan anyway. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke inti bahasan hari ini. Itu. Nah, bahasa Jepang sendiri itu punya 3 aksara. Agak beda sama Indonesia ya. Indonesia cuma pakai alfabet. Kalau Jepang kita pakai 3 aksara. Hiragana, katakana, dan kanji. Nah, kenapa ada 3? Karena tiga-tiganya ini punya fungsi masing-masing. Untuk awal, mungkin nggak masuk akal di kepala kita. Cuman ini buat buat gambaran aja. Setiap jenis karakter ini, jenis aksara itu punya fungsinya masing-masing. Kanji punya fungsinya, hiragana punya fungsinya sendiri, dan katakana punya fungsinya sendiri. Pertama kanji, kanji itu adalah bahasa serapan langsung, karakter serapan langsung dari Cina gitu. Sehingga karakter-karakternya itu ada di kanji Cina juga. Kanjinya Jepang itu ada di kanji Cina, walaupun beda arti ya, beda bahasa, beda arti. Nah, setiap kanji itu punya maknanya sendiri-sendiri. Satu biji kanji itu, satu karakter kanji punya maknanya. Kayak misal contoh ini ya, di depan ini ada nogi, artinya gandum, ada mu artinya pribadi atau rahasia, ya kan? Tapi kalau digabung nogi dan mu, bacaannya bukan gandum pribadi, bukan gandum rahasia, tapi artinya watashi atau saya. Gitu ya. Wah, ini pusing, nggak ada polanya. Betul. Makanya kanji belakangan gitu. Jadi teman-teman jangan langsung belajar kanji. Ini emang agak pusing kalau langsung belajar kanji. Yang penting paham dulu. Kanji itu digunakan untuk satu makna tersendiri gitu. Itu bukan berarti gandum pribadi itu kalau digabung menjadi gandum pribadi gitu ya. Artinya beda. Nanti ke depan bakal banyak yang beda juga. Gitu. Nah, terus gimana belajarnya? Nanti sambil menyambil aja. Jadi sambil baca nanti bakal ketemu, oh ada satu aksara aksara kanji baru. Nanti di otak kerekam, lama-lama kerekam. Gitu, pelan-pelan aja. Nah, berikutnya hiragana. Hiragana itu beda sama kanji. Kalau kanji kan satu karakternya itu punya satu makna. Gitu ya, seperti watashi itu maknanya saya gitu. Tapi kalau misalnya hiragana, satu karakternya itu nggak punya makna. Hanya mewakili nada. Gitu. Kayak misalnya ini nih, ini arigato. Ini arigato ya. Arigato kok ada to ya. To-nya kebanyakan. Arigato gitu ya. Terima kasih gitu. Jadi ini arigato gitu. Tuh, jadi aksara aksara hiragana itu per aksaranya punya satu nada gitu. Dan dia goresannya agak lembut gitu ya, cukup lembut sehingga seperti feminin. Karena memang dulu ceritanya hanya dipakai wanita dulu. Cuman sekarang semua sudah jadi bahasa nasional. Sebaliknya katakana, ini mirip juga dengan hiragana, cuman bedanya katakana itu hanya untuk spesifik untuk bahasa serapan. Bahasa serapan nama orang asing itu juga pakai katakana. Atau nama orang asing yang lahir di Jepang pun namanya pakai katakana. Gitu ya. Jadi ini katakana seperti itu. Dan dia karakternya lebih maskulin ya, lebih set gitu ya. Lebih tajam-tajam. Karena memang dulu ceritanya hanya dipakai oleh cowok. Dulu. Sekarang digabung. Gitu. Nah, kapan pakai hiragana, kapan pakai katakana, kapan pakai kanji, ya ya kurang lebih seperti itu nanti. Kita sambil belajar pelan. Oke, ya. Jadi itu 3, ada kanji, ada hiragana, ada katakana.
kanji, hiragana, katakana. Kanji punya makna sendiri, hiragana itu untuk ekspresi, untuk partikel, dan lain-lain untuk nada, katakana untuk bahasa asing. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke baris hiragananya. Oke, nah walaupun terlihat sangat random baris hiragana atau baris-baris karakter hiragana dan katakana, sebenarnya dia juga punya kesamaan dengan alfabet gitu. Nah, ini baris alfabet ya, A sampai Z, kurang lebih ada 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 26 ya. Ada 26 karakter alfabet di sebelah kiri. Kalau kita mau nyari vokal dari karakter alfabet di kiri itu apa aja vokalnya? Kalau alfabet. Alfabet dalam bahasa Indonesia vokalnya ada apa aja? Ada ada lima vokal. Apa aja vokalnya? Ayo, ayo, betul. Gampang lah ya. I, U, E, O. Oh, mantap. Benar. Jadi kalau kalau dalam alfabet vokalnya itu tersebar di seluruh tempat gitu. Tapi kita kan selalu diajarkan vokalnya ada 5 yaitu A, I, U, E, O. Nah, kanji juga sama. Sebenarnya ada vokalnya. Cuman tempatnya dia itu di atas semua vokalnya. Nggak tersebar gitu loh. Di atas semua. Terus konsonannya gimana? Konsonannya di bawah semua. Di sebelah kiri ini konsonan. Nah, terus di tengahnya ini apa? Nah, tengahnya ini adalah gabungan antara ya di tengahnya ini gabungan antara K dan A. Mika. Gitu. Jadi aksara Jepang itu sebenarnya ya ada vokalnya, cuman vokalnya nempel gitu loh sama konsonannya. Konsonannya nempel sama vokalnya. Beda sama alfabet. Alfabet kan terpisah-pisah. Gitu. Jadi kalau baca aksara Jepang itu A, I, U, E, O, K, Iku, Keiko, Tatsu, Seso gitu. Jadi kurang lebih kayak gini jadinya. Itu. Jadi karakter Jepang itu begitu, gabungan antara konsonan dan vokal. Alih-alih ayu eo, kita kakiku keko. Sashisu seso tachi su teto nani nu neno hahifu. Eho mami mu memo ya yuyo tariru rero wa wo. Gitu. Gitu ya, jadi bukan terpisah seperti alfabet, tapi digabung. Konsonannya pun lebih sedikit untuk konsonan dasar ya. Nanti ada konsonan kombinasi. Tapi ini ada konsonan dasarnya itu lebih sedikit dibanding dengan alfabet. Gitu ya. Dan ada juga beberapa konsonan yang nggak ada vokalnya gitu. Ini kenapa seperti itu ya? Begitu dari sananya. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Masing-masing punya satu bunyi masing-masing gitu. Itu ya. Jadi satu bunyi ini diwakili oleh satu aksara. Nah, aksaranya ini ngafalinnya gimana nanti lah. Habis ini kita hafalin. Itu ya. Dan setiap satu bunyi hiragana itu punya teman katakananya, punya pasangan katakana. Jadi A-nya hiragana, sorry. A-nya hiragana itu selalu punya A-nya katakana juga. I-nya hiragana, I-nya katakana. Ini sensei beda banget sensei bentuknya. Ya memang, makanya kita pelajari gitu ya. Nah, cuman nggak sesulit itu kok. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, nah kita mulai ke baris hiragana dasar. Nah, hiragana seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, dia terdiri dari vokal dan konsonan. Kombinasi antara konsonan dan vokal. Nah, konsonannya itu hanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 konsonan ya. Nah, konsonan apa aja yang ada di hiragana, ini ngafalinnya itu gini aja. Angkasa, ya. Nih, angkasa, tanah, maya, rawa. Angkasa, tanah, maya, rawa. Angkasa, langit, tanah, tanah, bawah ya. Maya, nggak kelihatan lagi, rawa kelihatan lagi gitu. Belakangnya gitu. Penting ya, ngafalin ininya, apa namanya, ngafalin konsonannya, karena ini sudah konsonan dasar lah. Gitu. Lagi ya, angkasa, tanah, maya, rawa. Gitu, ngafalinnya gitu. Oke, hafal ya.
Nah, bacanya jadi gampang. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Eko, Sa, Si, Su, Seso, Sa, Ci, Su, Seto, dan berikutnya. Nanti ada beberapa yang perubahan. Oke, hafal ya. Nah, sekarang kita coba nih kalau sudah. Boleh, satu orang. Ada yang berani nggak ini? Satu ini tadi konsonannya apa? Angkasa, Tanaha, Maya, Rawan. Nah, satu ini konsonannya apa? Ayo, ada yang tahu? K, betul. Satu betul, K. Dua, Angkasa, Tanaha, Maya, Rawan. Satu K, betul. Gambang betul. Kasa, Dea betul. Ini ya angka terus ininya apa gitu. Dua konsonannya apa gitu. Kasa betul. Supriyono betul. Nanda betul. Dua. Tiga. Tiga. Akasa ta betul. Tiga betul. Ta betul. Empat. Nah betul. Nah apa ya? Lima. 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 Ha betul. Lima. Ha. Enam. Ma betul. Enam ma betul. Tujuh. Salah. Angkasa, Tanaha, Maya, Rawa. Iya, ini sambil saya coret-coret. Angkasa, Tanaha, Maya, Rawa. Saya. Kasa, angkasa, kasa, angkasa, ya, ya, gitu. Angkasa, Tanaha, Maya, Rawan, gitu ya. Ya, wis boleh. Bapak nggak usah lama-lama. Nah, gitu ya. Jadi betul, angkasa, tanaha, maya, rawan. Betul. Itu ya. Kayak K, S, T, N, H, M, Y, R, W. Cuma kadang kadang banyak yang sudah bisa bahasa Jepang tapi masih ngikutin kelas-kelas dasar gitu. Saya juga nggak ngerti. Kadang banyak. Gitu ya. Ya, gitu. Jadi cara bacanya begitu aja. Angkasa, tanaha, maya, rawan. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari baris vokal pertama. Ini baris A, I, U, E. Ini ya. Nah, ini baris A, I, U, E, O. Oke, ini baris A, I, U, E, O. Ini A seperti ini, I seperti ini, U seperti ini, E seperti ini, O seperti ini. Nah, sekarang bertanya. Nah, mau nggak mau sama seperti kita dulu waktu masih kecil, kita kan pasti dipaksa ya. Huruf A itu bentuknya pasti seperti ini gitu. Ya, hafal aja kita harus lihat terus, betul kan? I seperti ini, U seperti ini, E seperti ini, O seperti ini gitu ya. Dulu. Nah, masalahnya, masa kita mau mau terus-terusan lagi kayak gitu, kita udah cukup berusia ya. Mungkin agak males gitu kalau kita hafalannya pakai sistem ngulang-ngulang terus gitu untuk aksara dasar. Gitu. Nah, makanya untuk ini, untuk menghafal hal baru, ingat tadi ya, otak kita itu baru bisa menerima informasi langsung masuk ke otak kita kalau kita asosiasikan atau kita berikan dia makna sesuai dengan apa yang sudah pernah kita ingat. Gitu sama. Jadi untuk mengingat informasi baru ini yang namanya karakter hiragana, kita juga bisa pakai metode asosiasi sama. Tuh. Nah, metode asosiasinya apa? Metode asosiasinya namanya mnemonik. Ini ya, ini mnemonik itu. Jadi mnemonik itu adalah metode di mana kita mengaitkan sebuah informasi baru dengan informasi yang ada di otak kita. Dikasih kaitan gitu. Nah, kalau kita kaitkan, seharusnya nanti lebih mudah ketika kita mau memanggil ulang informasinya di kepala kita. Contoh ya, saya saya coba lihat bentuk aksara A ini seperti apel. Kebayang nggak kalau ini apel? Nih, jadi ini badan apelnya ya kan? Ini ada batangnya keluar, sama ini ada daunnya di kiri dan di kanan. Bentuknya seperti apel. Betul ya?
Karena dia bentuknya seperti apel, oh ini berarti aksara A. Apel, A. Apel, A. Gitu ya. Tuh, jadi bentuknya seperti apel, oh ini A. Gitu. Nah, kalau kita pakai metode asosiasi kayak gini, setiap aksara baru yang baru kita kenal hari ini, semuanya harusnya bisa kita ingat dengan lebih cepat. Atau bisa kita panggil ulang dengan lebih cepat. Contoh ya, kalau yang A ini mnemoniknya saya. Nah, tapi lagi-lagi ya, namanya mnemonik atau asosiasi, ini teman-teman sebenarnya harus datang dengan bentuknya teman-teman sendiri. Karena kan memori kita beda-beda, pengalaman kita beda-beda. Mana yang lebih dekat informasi yang saya punya sama teman-teman kan tentu informasi hidupnya teman-teman sendiri yang teman-teman lebih hafal. Gitu ya. Jadi dicari aja kira-kira bentuknya mirip apa. Ini saya cuma bantuin bantuin bayangin aja. Kayak ini bentuknya kayak apel. Ya udah. Ini kayak apel. Betul ya? Kayak apel. Nah, I ini mnemonik saya itu ini seperti dua ekor ikan yang sedang menari begitu. Ini ikan, ada yang hadap sana, sama ikan ada yang hadap ke sini, gitu ya. Seperti dua ikan koi begitu. Ini kayaknya harus pakai mouse yang beda. Ya, thank you. Itu, ini seperti ikan ya. Ini seperti ikan, gitu. Kayak gini. Nih. Sorry, saya ambil mouse dulu. Ini dia. Thank you. Oke. Nah, ini seperti ikan, gitu ya. Ikan, ikan ya. Nah, ini seperti apa? Kalau saya ngelihatnya ini seperti udang. Rasa nggak tahu teman kalau ini kayak udang? Gitu ya, ini seperti ada gitu. Udang. Udang. Apel, ikan, udang. A, I, U. Ini seperti apa? Ini seperti ekor. Saya melihatnya ini seperti ekor. Gitu ya, ini hewannya di sebelah sini gitu. Ini ekornya. Ekor. Apel, ikan, udang, ekor. Dan yang terakhir baris O. Nah, ini lagi-lagi. Ini beda-beda teman-teman biasanya. Kalau saya sih ngelihatnya ini kayak penyanyi opera gitu ya. Dia sedang membuka mulut. Oh, gitu ya. Matanya ini di sini sama di situ. Gitu. Saya melihatnya seperti penyanyi opera ya. Nih. Nah, lagi-lagi mnemonik itu kita harus datang pakai pengalaman kita sendiri-sendiri. Ini seperti penyanyi opera kalau saya. Teman-teman mungkin ada memori yang lain boleh juga. Silahkan dipakai. Semakin aneh, semakin nempel biasanya di kepala kita. Opera. Itu ya. Ayam, ikan, udang, ekor, opera. Kalau saya ya. Ayam, ikan, udang, ekor, opera. Tuh. Oke. Sudah pada hafal? Ayam, ikan, udang, ekor, opera. Oke. Sekarang kita coba ya, kalau sudah hafal ya. Nah, yang pertama ini, angka 1. Ini huruf apa ini? Angka 1 huruf apa ini kira-kira? I, gampang. Gampang ya. I, oke, gampang. Ini I. Bentuknya seperti ikan. I. Oke. 2, bentuknya seperti? Oh, gampang lah ya. Kayaknya banyak yang udah bisa sih ya. Ikut kelas ini cuma buat tambah-tambahan aja. Tiga. Langsung deh. 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Langsung. 3E. Oke, boleh. 3E. Oh iya, mulai dari detik ini ke belakang boleh deh open mic nggak apa-apa. Di open aja, nggak usah di mute nggak masalah. Untuk jawabnya ya, ya nggak buka-buka gini. 6A, betul. Kok 6A? Nggak ada 6. 4U, betul. 5, oh ada yang bikin ya, boleh juga, gitu juga boleh. 5, 5A, yes, benar, sudah. Sudah, ya nggak benar.
4U. Boleh ya, boleh di open mic yang mau open mic. Boleh. Ya rame dikit lah kelasnya biar saya nggak kerasa sendiri. Gampang ya, ini untuk baris vokal A, I, U, E, O. Ini I, ini O, ini E, ini U, ini A. Gitu ya. Ini ikan, ini opera, ini ekor, ini udang, ini ayam. Apel. Oke, gampang. Nah, sekarang kita coba yang ini. Siapa yang mau baca? Boleh? Angkat tangannya. Open mic aja, nggak apa-apa. Hmm. Oh, sedang bekerja. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya, Rani, satu ini AI. Betul. AI ya, gampang ya. A sama I. Artinya apa kira-kira? AI ya, AI. Artinya cinta. Aoi, betul. Aoi, betul. Aoi artinya biru. Yang bawah? Hmm, langit biru. Nggak tahu. Oh kan Adam ini kayaknya sudah bisa bahasa Jepang. Cuma masih ikut kelas-kelas begini-begini. Oke. Yang ketiga? Ketiga apa? W. 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 Iya, iya bisa juga. Coba yang dimaksud ini ya, apa namanya? Atas. Sebenarnya kan harusnya pakai pakai ini ya, pakai kanji baru ketahuan bedanya. Apa mana yang atas, mana yang rumah. Cuman ya itulah untuk sementara. Itu ya, ini W. Oke, sekarang kita ke baris K. Ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Mnemoniknya gimana? Mnemoniknya gimana? Kalau saya lagi-lagi ini nggak harus dijadiin patokan ya. Kalau saya K ini seperti kapak, teman-teman. Kalau saya ini seperti kapak gitu ya. Ini ada mata kapaknya di sini, gagang kapaknya di sini ya kan. Tuh. K. Nanti mirip katakannya juga mirip kayak gini, kapak. Ini kalau saya kapak. Gitu. Kalau Ki, teman-teman, eh, kalau ada yang lebih bagus dari saya boleh gitu. Kalau saya pakainya Ki kunci. Ini kan seperti kunci ya. Kalau dibayangin ya, ini kan seperti kunci. Kunci dengan ya ya anggaplah ya. Saya nggak bisa nulis pakai tangan gitu. Nggak bisa gambar pakai spidol gitu ya. Nah ini kan seperti kunci begitu. Walaupun kunci itu bacanya tulisannya K gini ya. Tulisannya kan K gini. Nah, saya pakai pembacaannya aja key gitu. Key kunci key gitu. Nah, teman-teman kalau punya mnemonik sendiri boleh. Itu sangat disarankan malah. Ini mnemoniknya loh. Asosiasinya saya sendiri. Key. Teman-teman kalau punya yang lain boleh. Ku ini kurang dari, gampang ya. Ini kayak tanda kurang darinya persamaan gitu ya. Kurang dari, kurang dari. Eh, seperti persamaan matematika ya, kurang dari. Tuh, gampang. Ke, saya pakainya kejar ya. Ini seperti ada dua orang begitu. Yang depannya lagi lari begitu. Yang depan lagi lari, yang di belakang lagi ngejar gitu ya. Lagi-lagi teman-teman boleh pakai mnemoniknya masing-masing. Ini mnemonik saya. Tuh, ini seperti seperti orang dikejar gitu. Kejar. Gitu ya. Tuh. Lalu yang terakhir ko. Ko ini seperti kotak ya, seperti kotak terbuka begitu. Kalau saya lihat ini kan seperti kotak kotak yang tutupnya kebuka gitu ya. Kok seperti kotak tutupnya kebuka. Tuh. Ini kotak saya. Kalau ini kejar kurang dari ki kunci sama kapak. Kapak kunci kurang dari kejar kotak. Lagi-lagi teman-teman kalau punya sendiri boleh. Ini ya. Mari kita coba. Satu, ini apa nih?
Boleh. Gampang ya. Gampang. Dua, kok gampang banget. Kotak ya. Kurang dari kotak. Tiga, tiga. Nah, mantap. I'm sorry pakai coret-coret. Boleh lah, nggak apa-apa. Ke, kejar. Ke. Empat, K. K, K, K. Gampang. K. Lima, sisanya ya. Tinggal sisanya. Kunci. Gitu. Oh ya ini, Sensei kok nggak diajarin caranya nulis gitu ya. Kok cara bacanya aja. Karena waktu kita singkat ya. Kalau waktu dia singkat, kita prioritas cara baca aja. Gitu. Cara nulis toh nanti bisa pakai keyboard sebenarnya. Yang penting teman-teman bisa baca dulu. Oke, gampang. Yang ini gampang. Lanjut. Nah, gampang banget. Oke, ada yang mau baca? Depan ini apa? Baris pertama. Hmm, Supriyono keliru dikit ya. Aki ya? Aki. Betul. Aki. Kakek ya artinya. Aki, kiku, kaku. Aki. Nah, ini Anda Kukaku. udah bener. Aki, kiku, kaku. Aki itu artinya bukan bukan aki ya, bukan kakek ya. Ini musim gugur. Aki, kiku artinya mendengar. Kiku, kaku artinya menulis. Gitu ya, udah benar. Gampang kayaknya bacanya. Hmm. Oke, mantap. Menulis ya. Kayaknya sudah terbiasa bahasa Inggris ya. Kalau terbiasa bahasa Inggris sebenarnya membantu. Sebenarnya membantu. Pokoknya kalau kalau teman-teman sudah pernah belajar bahasa asing apapun, mau belajar bahasa Jepang, harusnya membantu. Karena otak kita sudah terbiasa mendengar bahasa asing. Oke, nah ini berikutnya baris sa. Waduh ini waktunya harus dipercepat nih ya. Sorry ya, ini kita percepat aja. Sa, ini kalau saya mnemoniknya, saya ngelihat ininya nih. Nih, ini kan seperti salah ya. Salah begitu. Nah, bahkan di beberapa buku, kalau teman-teman belajarnya pakai Mina no Nihongo, itu benar-benar dipisah teman-teman. Jadi X sama ininya itu dipisah sama dia. Jadi benar-benar kelihatan salah gitu. Sa. Si terserah bisa pakai apa. Saya pakai simple. Ada yang bisa pakai, ada yang bilang pakai sirip, bisa juga pakai sirip. Ini kan seperti sirip ikan ya, bisa juga pakai simple kalau saya. Ini kan seperti sirip ikan ya. Kalau dibayangin, cuman ya namanya mnemonik ya, beda-beda. Saya pakai simple, salah, simple, su ini saya pakai sumpit. Ini kan seperti sumpit yang mengangkat mie ya, menarik mie begitu keluar dari mangkok. Gitu ya. Ini seperti sumpit ya, seperti sumpit. Saya pakainya sumpit. Su. Walaupun waktu ngafalin tuh saya gabungin su sama susi. Mirip dan apa jejer gitu ya. Susi, ini sumpit seperti ini. Su. Oke. C, saya pakai sepatu. Ini kan seperti 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 rak gitu ya, rak yang ada dua sepatu begitu. Sepatu satunya hadap kanan, sepatunya hadap kiri. Itu ditaruh di rak. Sepatu. Se. Ini kan seperti sepatu. 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 Terakhir ini sebenarnya kalau diperhatikan ini kan seperti huruf Z dan ini O separuh ya, separuh O ya. Nah, ini kan separuh O seperti ini. Z dan separuh O. So, Z sama S kan mirip ya. Toh nanti ketika dikasih teng-teng atau pengembangan itu, nanti juga bakal dibaca Z. Gitu. Nanti kan ada versi 3. Nanti ada pengembangan. Gitu ya. Ini kan seperti huruf so saja. So. Gitu ya. Salah, simple, sumpit, sepatu, so. Zo. Zo. So. Oke, nah ya. Oke, kita coba. Oke, satu. Hmm. Betul, Supriyono. Betul, betul, betul. Ini maaf saya nggak pakai Pak Mas atau nggak tahu umurnya, sorry. Ya, satu betul. Dua,
Si, betul. Oh ya, betul. Si, 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 betul, si. Nah, ini ya apa namanya? Perubahan pertama ya, si. Bukan SI tapi ada H-nya dengan si. Betul. Si, betul. Tiga, sa. Betul. Salah ya, sa, gampang. Empat, se, sempit. Su, betul. Su, betul. Terakhir, lima, gampang lah ya. C. Oke, betul. Gampang. Lanjut sekarang. Siapa yang mau baca? Baris pertama apa ini? Susi, Susi, gampang. Betul ya, Sui, Sui, betul. Terus, Sasi, Asia. Hai. Oke, sushi, betul. Sushi artinya jelas ya. Ada yang nggak tahu artinya sushi, Kak? Tahu lah ya, sushi. Sui, sui ini air artinya. Dan yang terakhir, sas. Sas ini agak jarang dipakai sendiri sebenarnya. Cuman ini teknik teknik motong gitu ya. Oke, itu ya. Apa? Harusnya. Eh, kita masih bisa ya. Wah, ini harus ngebut nih. Oke, nah berikutnya ini barista, barista ya. Berikutnya barista. Mnemoniknya apa? Mnemoniknya ini saya agak cepet nggak apa-apa ya. Oke. Nah ini mnemoniknya kalau ta, saya ini kan seperti huruf T ini, seperti huruf T dan ini seperti efek suara keluar gitu ya. Ta gitu, ta. Tuh, tuh. Saya mnemoniknya kayak gitu saya. Ta. Atau teman-teman bisa juga pakai mnemoniknya ini seperti orang ya, seperti orang punya tangan tambahan gitu ya. Tangannya banyak. Ini kan tangannya di sini nih. Dia punya tangan lagi nih, dua. Banyak tangannya. Ta, boleh. Tuh, ta. Ci. Nah, ini perbedaan lagi ya. Tadi ya, bukan ti, tapi ci. Ini juga bukan tu, tapi se. Gitu. Nah, ci sendiri, ini saya kayak melihat orang buncit begitu. Ini perutnya di sini nih. Ini, ini perutnya di sini ya. Buncit. Ini orang buncit. Ci. Buncit. Ci. Ci. Buncit. Tangan atau ta. Ci. Buncit. Se. Se. Se ini seperti telunjuk. Kalau saya mnemoniknya saya ini kayak telunjuk gitu ya. Telunjuk yang menunjuk begitu. Tuh. Se, telunjuk, se, se, ta, ci, se, se. Gitu ya. Ta, ci, se. Ini T. Nah, T ini kan sebenarnya seperti huruf T tapi bengkok gitu aja ya. Sebenarnya seperti huruf T tapi bengkok begitu. T, T, T. Tuh. Oke. Baru terakhir, to. To ini kalau saya ngelihatnya kayak kayak tornado gitu. Saya lihat ini kayak tornado. Tuh, seperti tornado berputar gitu ya. Berputar gila gitu. Makanya dia agak miring-miring bentuknya. Yaitu ya, ta, tangan, ci, buncit, se, tunjuk, se, te, seperti huruf T, dan to, seperti tornado. Bang ya, lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, apa? Ayo, diketik aja. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa, ayo. Betul. Satu C, betul. Satu C, dua, langsung aja diketik. Satu apa, dua apa, tiga apa, ya, dua betul, ta. Dua betul, ta. Tiga, 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 kita se, tote. Oh, betul. Tiga se, betul. Lima t, betul. Ya, aman lah ya. Empat to, sudah. Betul. Betul, 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 betul. Gampang ya? Gampang, 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 gampang. Gampang, gampang, gampang. Oke, siapa yang mau baca? Oke, saya kasih mnemoniknya ya. Ini tangan, tangan banyak.
Yang depan, ini tunjuk mnemoniknya. Yang pertama ini apa kira-kira? Kasih. Ya, oke, betul. Artinya berdiri. Berdiri ya. Bawah. Nah, ini ada dari baris sebelumnya nih, dari baris K. Pakai. Pakai. Betul. Tapi ya pakai ini tadi. Betul, Tarsu betul. Pakai, Toji. Ay, betul. Nanda betul. Supriyono betul. Betul. Betul, 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 betul. Ya, takai artinya tinggi atau mahal. Bisa juga pakai takai. Oci artinya lahan. Ya, oke. Kembang, kembang, kembang. Lanjut. Oke, berikutnya nih nah, ninu, nenu. Tidak ada unik ya di sini ya. Nah, kalau saya sendiri itu saya melihatnya ini seperti huruf A. Ini seperti ada huruf A, ini seperti N gitu. Bahkan beberapa buku itu memang ini kelihatan begitu. Dan ini juga agak gini gitu. Jadi seperti N dan A gitu ya. Tuh, lagi-lagi tuh mnemonik saya. Ada juga yang mnemoniknya ini seperti si opera tadi ya. Si opera tadi mirip, ini matanya mirip. Cuman dia nggak ngomong oh, ngomongnya gitu capek. Nah, gitu. Gitu aja. Ada juga yang kayak gitu. Terserah mau pakai yang mana boleh. Tuh, nah, ini coba ya saya coba hapus. Ada yang modelnya pakai kayak si opera itu karena wajahnya kan mirip. Ini seperti dia, nah gitu ya. Seperti kecewa. Wajahnya seperti orang kecewa. Oke, ini sebenarnya gampang ya. Ini itu dua. Ini nanti kalau teman-teman belajar kanji juga ini itu bentuknya begini. Ada dua baris gitu. Ini dua, ada dua. Ini atau boleh kalau misalnya bingung ini juga bisa. Ini kan kalau digabung seperti N ya. N sama I. Saya juga. Tuh. Tuh. Atau ini boleh ini kan ada dua garis. Ini berarti dibacanya ni. Ni itu bahasa Jepangnya dua. Tuh. Oke. Berikutnya nu. Nah, nu ini nanti yang agak jadi jebakan Batman. Nu sama ne ini. Kenapa? Karena nu itu dia punya bentuk yang mirip. Nah, ini coba saya buat. Nah, bentar ya. Nah, saya coba share ya. Oke. Nah, nu sama ne ini bakal jadi apa namanya jebakan Batman karena kan banyak yang mirip. Kayak nu ini ya. Nu itu dia ada dua ada dua yang mirip. Nu sama sorry sama me. Nah, nih, nu sama me ini mirip. Nah, mnemoniknya gimana kalau mirip kayak gini? Kalau saya, mnemoniknya saya coba bikin mereka seperti ada hubungannya gitu. Karena dia mirip ya. Karena dia mirip, saya coba bikin cerita yang mirip untuk mereka berdua gitu. Nih, nu ini kan seperti noodle ya. Kalau saya ya, seperti noodle. Se, teks. Seperti noodle. Lagi-lagi mnemoniknya kayak ini. Teman-teman kalau punya yang lebih baik, lebih bagus. Lebih melekat di kepala ya. Lebih bagus. Nih, yang atas ini dia kayak noodle, seperti mie begitu. Seperti mie, makanya dia ada melengkungnya gitu ya di bawah, noodle. Yang bawah, yang tidak melengkung, ini saya kasih namanya meja. Itu ini karena seperti meja dibalik gitu. Seperti meja dibalik, ini kaki mejanya. Gitu ya. Ini seperti meja dibalik, ini kaki mejanya. Gitu. Jadi ini meja mie, meja mie. Mejanya dibalik, mie-nya tumpah begitu. Ya, mejanya kebalik, mie-nya tumpah. Makanya satunya mie, satunya noodle. Mie sama nu, gitu. Itu ya, noodle, noodle. Nah, teman-teman kalau punya mnemonik sendiri-sendiri lebih bagus. Tuh, oke, noodle. Saya pakainya noodle. Begitu juga dengan yang ne. Yang ne ini juga unik. Ini saya taruh sini aja ya. Ya, enggak. Oke.
Nah, yang ne ini juga punya 3 yang bentuknya mirip begitu. Yang ininya mirip. Ini ada ne, ada yang namanya wa, ada yang namanya re. Nih, ini mirip juga. Nah, ngafalinnya gimana? Ini nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, ini ngafalinnya gimana kalau saya lagi-lagi? Karena bentuknya mirip, ini saya bikinin cerita yang mirip begitu. Nah, ini ne, ini wa, sama re. Ya, mirip ya, cuman beda di ujung-ujungnya aja nih. Kadang sering ketukar-tukar kita, ne, wa, sama re. Nah, saya gimana kalau saya mnemonikin, saya jadiin satu ceritanya. Gitu. Terus ceritanya apa? Nah, misal yang ini nih, yang depan. Depan ini kalau saya perhatikan, ini tuh kayak orang megang ini ya, orang megang net atau megang jaring begitu. Ini kayak orang megang jaring. Saya kasih ini ya. Ini kan kayak orang ini kepalanya, ini tangannya satu di sini. Ini seperti megang jaring gitu ya. Ya kan ini jaring di sebelah ini. Dan di ujungnya ini dia itu ada ikan terjaring. Makanya namanya net karena ikannya terjaring. Net, ikannya terjaring gitu, net. Nah, di sebelahnya ini sama orang yang sama. Dia sedang megang jaring juga, sama. Cuman nggak ada ikan, nggak ada ikan tertangkap, nggak ada ikan tertangkap. Dia masih menunggu, dia masih menunggu atau wait ya, waiting ya, Ya, masih jane menunggu sampean ngeboke lepis gitu. bumi ICU mau ra Patris. Hah? Pasiennya pas jam kuwi belum tekan Nih, ICU. Oh, ya ya ya. nih, gitu ya. Tuh, jadi Oke. ini dia sudah nangkep ikan, makanya namanya net. Sedangkan yang ini dia masih menunggu begitu, makanya wait. Dan yang terakhir itu dia sudah ngelepas ikannya gitu ya. Ikannya lepas begitu. Nih, ikannya lepas. Nggak tahu kemana gitu ya. Misalnya lepasnya di sini gitu. Dia makanya namanya bukan wait lagi, tapi lepas atau release gitu. Re. Makanya dia jadinya re. Nah, lagi-lagi ya, ini mnemonik saya nih. Mnemonik saya. Jadi kalau teman-teman punya cerita yang lebih oke, lebih bagus. Semakin aneh, semakin nempel di otak, semakin baik. Ini contoh aja. Nah, ini ceritanya ikannya kabur ya. Dan dia sedih. Gitu. Oke ya. Nih. Ne, wa, dan re. Gitu. Ne, wa, dan re. Gitu ya. Ne, wa, dan re. Oke. Nah, yang terakhir ini no. No gampang lah ya. No kan clear all drawing. Nah, no itu ya seperti seperti no ya, seperti apa istilahnya? Seperti no atau tidak, seperti lambang tidak. No. Oke. Nah, sekarang kita coba yuk. Satu. Ini apa satu? Nah, satu nih, betul, betul. Sorry, sorry, bocor halus ya. Bocor halus ya, ininya mic-nya ya. Sorry, sorry, sorry. Kayaknya ini bisa diatur. Satu nih, betul. Satu nih. Dua, 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 no, betul. Dua, no, gampang. Tiga, tiga, ayo. Susah ya. Nah, Empat, ya. Lima nih ya. Memang yang ini mnemoniknya saya agak agak fake, apa? Agak agak jelas memang. Kalau teman-teman datang sama mnemoniknya sendiri-sendiri boleh sih harusnya. Empat nu, lima nih, betul. Nu, nih. Nah, ini sebenarnya sisanya ya tinggal nah gitu. Ini seperti kalau saya sih seperti seperti orang kecewa gitu. Nah, gitu. Wajahnya. Cuma lagi-lagi kayak teman-teman kalau dapat sendiri boleh. Nih. Oke, 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 oke. Oke, sekarang siapa yang mau baca? Saya mau baca.
Pertama ini apa? Nani. Nani. Nani artinya apa? Gitu ya. Nani. Gitu ya. Kedua natsu. Tuh, ketiga niku. Tuh, ada yang tahu nggak artinya? Natsu apa, niku apa? Oke, sambil saya cepetin ya. Udah mau jam 8, 15 menit lagi. Natsu itu artinya musim panas. Natsu Yasumi berarti libur musim panas gitu ya. Niku, niku artinya daging gitu. Cuman nggak hanya untuk daging ayam ya, daging sapi. Tapi niku itu daging aja. Gitu. Oke, nah ini kita masih di H, H, hizu, heho. Ini juga mnemoniknya juga gampang kalau saya ya. Kalau H ini seperti huruf H. H ini seperti huruf H, ya. Ini seperti huruf H. Tuh, ya kan? H, gampang. H. Hi, kalau hi ini seperti hidung. Ini bayangkan ini ada matanya di sini, ini hidungnya sebesar ini ya. Ini mulutnya di sini. Ini orang dengan hidung raksasa gitu. Ya, hidung, hi. Fu ini dia seperti gunung Fuji gitu. Kalau diperhatikan. Ya, ini kan seperti gunung ya, dengan air mengalir di tengahnya begitu. Fu, Fuji, fu. Natsu itu artinya musim panas, panas, musim panasnya. Natsu. Natsu masuk musim panasnya. Kalau musimnya sendiri beda. Ini ya, fu seperti Fuji, he. Nah, ini he sebenarnya karena mudah bayanginnya ya, saya sih sebenarnya nggak ada mnemoniknya karena gampang bayanginnya he. Cuman kalau teman-teman mau pakai hebat gitu boleh. Ini kan seperti seperti centang gitu ya, tapi dibalik gitu. Hebat gitu. Nah, he. Fu seperti gunung Fuji, gunung dengan air mengalir. He. Terakhir ho itu mirip sama H, tapi ada tambahannya satu ini ya. Sama kalau diperhatikan ini kan sebenarnya seperti huruf H dan O. Ini H, ini O. Ho. Ini H, ini Ho. Ini he, hebat, fu, Fuji, dan hi, hidung. Jadi perubahan konsonan cuma satu ya di tengah. Fuji. H, hi, fu, he, ho. Oke, kita coba. Ayo, satu. Satu, mnemoniknya fu, betul. Dua. Dua, oh betul. Senang saya sama Mas Supriyono. Aktif. Tiga he, betul, Bang Abang. Tiga he, betul. Tiga he, empat. Empat hi, ya betul. Hidung ya, hidung besar. Hi. Terakhir, namanya. Oh, hehi, betul. Dia betul. Limanya, sisanya ya. Ha. Oke, gampang. Gampang, lanjut. Oke, pertama ini apa? Baris pertama. Nah, ini Hai. baris vokal ya. Ah, hai, betul. Hai. Ini nanti pasti paling sering denger ini nanti. Teman-teman mau sekolah, mau kerja. Hai. Hai, hai, itu betul. Nah, kedua, haha, betul. Semua orang kenapa tertawa? Haha itu artinya ibu ya. Haha, artinya ibu. Gitu. Tapi nanti penulisan aslinya itu pakai kanji. Cuman ini supaya gampangnya aja. Haha. Ya artinya ibu, betul. Haha, artinya ibu. Kalau cici artinya apa? Terakhir, hito artinya manusia. Kita sering nanti ketemu kata hito waktu teman-teman belajar. Orang, betul. Hito, orang itu, gitu. Oke, nah sekarang udah di ma, aman-aman. Mudah-mudahan nutut ya. Kalau nggak nutut ya nggak apa-apa. Oke, ini ma, mi, mu, me, mo. Mnemoniknya gimana? Kalau saya, ma ini seperti mawar ya. Ini vas, terus ini untuk bunga mawarnya begitu. Mawar kan berduri ya, durinya kemana-mana. Gitu. Mawar. Mawar. Mi, ini saya ngelihatnya seperti selurutan yang miring gitu ya. Perosotan yang miring. Mi. Ini seperti perosotan gitu kalau saya lihatnya ya.
Saya kalau nulis sendiri itu saya giniin sekalian biar miring gitu. Seperti perosotan miring. Nih, mawar miring. Mu ini kalau dilihat kan seperti orang, wajah orang ya, mulutnya dikedepanin gitu, gitu ya. Bisa, kayak gitu juga bisa. Atau teman-teman ada yang pakai ini seperti sapi, sapi suaranya mu gitu, boleh juga. Ada juga yang kayak gitu. Mau yang mana boleh. Ini kan seperti sapi ya, ini mulutnya sapi, ini tanduknya sapi gitu. Ini ekornya, kakinya di sini gitu ya. Gitu, boleh. Nah, yang tadi ya, ini seperti meja kebalik kalau saya, meja kebalik, noodle-nya tumpah gitu ya. Ini meja kebalik, meja, me, me, meja ya, meja kebalik, noodle-nya tumpah. Meja, noodle, menu. Nah, habis gitu terakhir mau ini kalau saya pakai seperti monyet loncat gitu kalau saya pakainya ya. Nih, jadi ini tangannya monyet, ini kakinya monyet, badannya ekornya panjang. Monyet, monyet, mawar, miring, mu, seperti sapi, me, meja, dan terakhir monyet, ya, monyet, gitu. Oke, abang lah ya, abang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, satu apa? Satu betul. Dua betul. Tiga, betul. Tiga empat. Nih, gampang. 5 terakhir. Mantap, gampang ya. Me, ma, mo, mi. Mau baca? Siapa? Ada. Ayo, yang mau baca? Mame. Betul. Pertama mame, betul. Acang-acangan ya. Berikutnya mochi. Betul, mochi. Itu ya, mochi. Ya kue ya, seperti yang kita tahu kue mochi. Yang bawah, mite. Oh. Ya, mite kudasai. Lihat, silahkan lihat. Mite sendiri itu lihat. Oke. Lanjut, Yayuyo. Yayuyo ini cuma ada 3 di baris ini. Oke. Ya dia kayak huruf Y ya. Kayak huruf Y. Standar nih, kayak huruf Y. Ya. Kalau U itu saya ini seperti penyu gitu. Ini seperti penyu. Ya, ini kakinya di sini. Ini ininya nih. Apa namanya? Tempurungnya ya. Seperti penyu. Ini kakinya penyu. Terus yang terakhir nih seperti yoyo. Gampang lah ya. Seperti yoyo. Oke. Ya, yoyo. Ya, yoyo. Oke. Gampang ya, ya yoyo. Ini saya lewatin aja. Gampang ya. Ya, yo. Oke, buat yang mau baca, siapa? Y, ini seperti huruf Y, ya. Ada yang mau baca? Kira-kira? Udah mau jam 8. Yasumi. Yasmi, betul. Yasmi artinya libur. Jadi kalau misalnya Yama Fuyo, betul. Yama artinya gunung ya. Yama artinya gunung. Fuyo artinya musim dingin gitu. Jadi kalau bicara Fuyo Yasumi berarti libur musim dingin. Kalau tadi kan Natsu ya. Natsu Yasumi libur musim panas. Gitu-gitu aja sebenarnya. Gampang ya. Asal kita tahu kosakatanya sih sebenarnya. Fuyo, Yama, Yasumi. Betul.
Oke, ini untuk baris tari rurero, ini agak saya cepetin aja, waktunya tinggal sedikit. Nah, ini tuh seperti rahang ya. Ini tuh seperti rahang gitu. Jadi ini kalau saya lihat ini seperti giginya di sini. Ini kan matanya di sini, hidungnya gitu ya. Rahang. Ri ini seperti ada dua benda yang dirobek begitu. Ri. Bahkan kalau kita baca di Mina itu dia bentuknya kayak gini memang kayak kayak dua kayak garis yang garis yang kepotong gitu loh, kepotong tengahnya gitu. Gitu. Rip gitu. Rip atau kepotong rip. Rahang. Rip. Nah, re tadi gampang ya, re yang seperti orang melepaskan ininya ya, rilis, melepaskan ikannya gitu. Re yang tadi. Ru sama ro ini mirip. Kalau saya sih ceritainnya jadi satu. Ru sama ro ini sama-sama rusa dua-duanya. Ini rusa ya, ru. Jadi ini rusa kebalik. Kebayang nggak ya kalau kebalik? Nah, ini kan seperti seperti rusa ya, seperti rusa begitu. Dengan tanduk besar, rusa. Kalau ini juga rusa tapi cewek gitu. Namanya Rosa. Jadi rusa yang cowok namanya rusa, yang cewek namanya Rosa. Itu. Ru dan ro. Rusa, Rosa. Rusa, Rosa gitu. Rosa ini rusa cewek gitu. Oke, udah ya. Oke, rariru rero. Satu ini apa? Yuk, 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 bentar lagi nih. 5 menit lagi nih habis. Belum ada wa sama en. Wawon, gampang sih, cepet sih. Oke, ro, ro betul, ru betul. Ro sama ru ya, rosa sama rusa. Ro, ru, rahang betul. Lagi tinggal 4 5 aja. Ri dan yang terakhir re, gampang ya? Ro, ru, ra, ri, re. Ah, gampang. Oke, oke, sudah. Gampang. Ada yang mau baca? Ini? Oh, ada ininya. Sorry ya. Ada teng-tengnya. Ini bacanya bukan to, tapi do. Nah, langsung saya lewatin ya. Midori, hijau artinya. Oke, yang bawah. Roku. Roku, betul. Roku artinya 6. Walaupun nanti ditulisnya pakai kanji yang benar ya. Lagi-lagi. Bawah, ada yang tahu? Haru. Haru. Musim semi haru. Itu ya. Oke, haroku haru. Betul. Oke, tak. Oke, ini wa, wo, sama n. Ini juga cuman ada 3 dari baris ini. Kalau wa tadi kan sudah jadi satu cerita ya. Ini seperti nelayan yang menunggu menunggu ikan ya, wait gitu, menunggu. Wo, nah wo ini kalau saya mnemoniknya karena dia unik banget gitu. Dia itu jarang sekali jadi pengganti, jarang sekali nyambungin ke kanji gitu. Dia benar-benar cuma jadi partikel. Jadi wow, ini bakal sering muncul dan kita gampang lah ingetnya. Cuman kalau bingung, ini bisa dilihat ini ada huruf W dan O gitu bisa. Tuh, ini kan seperti huruf W dan O. Tapi ini bakal sering muncul sendiri kok. Wow, sebenarnya. Ini lama-lama ingat-ingat sendiri gitu. Nggak ada mnemoniknya. Atau bisa juga dibikin ini seperti orang masuk ke kolam gitu ya. Karena kolamnya dingin atau panas gitu, dia teriak, wow, gitu boleh. Terserah mau pakai mnemonik yang mana. Wow, gitu. Oh, terakhir, ini yang seperti huruf N. Ya, ini sudah seperti huruf N kecil gitu ya, gampang. Wawon. Oke, oke. Ini ya, wawon. Ini N, ini wo, ini. Oke, ada yang mau baca terakhir? Sebelum kita akhiri nih. Nihon. Nihong, betul. Artinya apa? Gampang lah ya.
Watashi. Betul? Watashi. Oke. Oke. Nihon sendiri artinya Jepang ya. Nanti ditulisnya pakai kanji yang benar. Begitu juga dengan kebalik. Watashi itu artinya saya. Kan tadi kanjinya di awal ya sudah ada beda ya. Watashi dan Hong sendiri itu artinya buku. Kalau sendiri ya, kadang juga artinya akar atau artinya asal. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu cara baca hiragana dasar. Nggak sulit lah ya. Jadi yang penting teman-teman begitu ngelihat baris hiragana itu dicari hafalan ininya aja, mnemoniknya atau asosiasinya. Itu. Kalau kita jejer hanya per baris seperti ini, biasanya kita mudah mengingat mnemoniknya. Nah, nanti akan jadi tantangan ketika teman-teman melihat satu paragraf penuh kayak gini. Nah, kalau satu paragraf penuh kayak gini kan teman-teman sudah nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya catatan kalau ini berada di baris mana gitu ya. Beda sama yang tadi kan karena kita ngomong di baris K, kalau nggak K ya kiku gitu kan, atau tadi di sa berarti sa sisu sesu. Nah yang ini tidak ada keterangan ada di baris mana. Nah teman-teman baru keluar tantangannya tuh, ada tantangannya untuk menghafalkan ini ada yang di mana. Nah ini karena berhubung sudah jam 8, ini saya screenshot aja ya, nanti saya taruh di grup buat kita kerjakan pertemuan berikutnya lah bareng-bareng, baca bareng. Sama nanti kita cari artinya bareng-bareng. Ya, atau ada yang mau nyoba baca? Susah nih. Nah, nanti di grup juga bakal kita share hiragana dan katakana board ya untuk contekan, untuk bantuan. Jadi nanti kalau baca gini boleh lah nyontek sekali-sekali gitu ke hiragana dan katakana boardnya. Nanti semakin lama, semakin kita terbiasa sama polanya, otak kita nanti akan otomatis kok melihat ini aksara apa ya. Seotomatis kita melihat furigana atau seotomatis kita melihat romaji, roman ya, melihat alfabet gitu. Cuman karena teman-teman mungkin ini pertama kalinya ketemu sama aksara aksara hiragana, mungkin agak asing. Cuman dibiasakan aja, diasosiasikan terus sama apa yang kita punya di kepala. Semakin lama nanti otak kita semakin terbiasa. Kalau sudah semakin terbiasa dengan nadanya, nanti menyerap katanya lebih mudah. Kalau sudah menyerap katanya lebih mudah, nanti menyusun sentence-nya atau kalimatnya lebih gampang. Kalau sudah kita menyusun kalimat, ya kita mau apa kaiwa atau mau conversation. Nah, gitu. Oke, itu aja untuk hari ini teman-teman, sudah jam 8. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Uh, buat yang belum join grupnya, jangan lupa join grupnya. Kita bakal share hasil rekaman sama materi ajarnya di grup. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kita ketemu lagi hari Rabu ya di jam yang sama. Mudah-mudahan sih 1 jam, 1,5 jam lah maksimal ya. Nggak lama-lama. Ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Sama-sama, iya. Terima kasih. Oke, oke kalau gitu terima kasih teman-teman buat yang ya untuk saat ini teman-teman buat yang masih ragu-ragu tanya, masih bingung mungkin karena kecepatan, nggak apa-apa ini ada rekamannya, rekamannya bisa diakses nanti di YouTube ya, langsung diakses aja. Materi ajarnya juga kita kita kasih lah nanti ke guru. Itu ya. Jangan bosan belajar, belajar terus saja karena memahami bahasa baru itu artinya kita memahami dunia baru yang mana nanti akan memberikan perspektif baru. Gitu ya. Ini akan selalu menjadi investasi teman-teman di masa depan apapun fungsinya nanti, apalagi kalau mau bekerja di Jepang. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di hari Rabu pukul 18.30 WIB. Oke, sampai jumpa lagi hari Rabu. Dadah. Sekali sama Desta. Otsugari sama des.